Teng. Bener, oi. Bab 525 JV datang ke pintu villa keluarga Ninjiang Zhou. Orang tua, aku kembali. Aku ditipu oleh King Chang. Suara marah Zhou Fenghua terdengar sejak dia masuk ke villa keluarga Zhou. Aura yang tak terhitung jumlahnya langsung dilepaskan dari rumah-rumah kecil di malam hari di belakang villa keluarga Zhou. Masing-masing aura membawa aura pembunuh yang kuat dan aura yang ingin menelan orang. Zhou Tianfang sedang bermeditasi dan berlatih. Ketika dia mendengar suara Zhou Fenghua, bulu mata putih panjangnya bergetar 2 kali dan perlahan terbuka. Ketidakadilan, 2 kata terus muncul di benaknya. Dia telah menjadi orang yang riang dan romantis sepanjang hidupnya, dengan banyak wanita di sekitarnya. Ketika dia berumur 60 tahun, dia bertemu dengan ibu Zhou Fenghua, seorang wanita yang sangat cantik dan lembut. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama, dan setelah menikahinya, mereka memiliki Zhou Fenghua. Akibatnya, Zhou Fenghua meninggal karena distosia saat melahirkan Zhou Fenghua. Zhou Tianfang sangat terpengaruh, jadi dia sangat mencintai Zhou Fenghua. Karena Zhou Fenghua tidak memiliki ibu sejak dia masih kecil, dia menjadi lebih dimanjakan. Belakangan, seiring bertambahnya usia, dia menjadi lebih berkemauan keras dan ingin mendapatkan apapun yang dia inginkan. Zhou Tianfang mampu memuaskan semua orang karena kemampuannya yang unggul. Sampai dia bertemu Ji Guanghui dan jatuh cinta padanya. Dia meminta Zhou Tianfang memaksa Ji Guanghui menceraikannya dan menikahinya. Zhou Tianfang juga menanyakan beberapa hal pada awalnya, tetapi menemukan bahwa keluarga Ji dan keluarga Zhao berada di belakang Ji Guanghui dan Zhao Mengchen. Meski kedua keluarga sangat marah dengan kawin lari kedua orang tersebut, namun mereka tetap tidak mau membunuh mereka, yakni tetap menganggapnya serius. Oleh karena itu, Zhou Tianfang tidak berani merangsang masalah ini. Jadi, semuanya dibiarkan begitu saja. Belakangan, Zhou Fenghua mulai menjadi gila karena cinta, dan bahkan mulai hidup dalam kematian. Zhou Tianfang tidak tahan, jadi dia harus mencarikan pernikahan untuknya. Zhou Fenghua tidak hanya tidak setuju, tetapi juga memukuli orang sampai mati di tempat pertunangan. Kejadian ini menyebabkan keributan besar, dan Zhou Tianfang benar-benar tidak berdaya. Karena kejadian ini, hubungan Zhou Fenghua dengan Zhou Tianfang menjadi lebih kaku dan tuntutannya menjadi lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, kami hampir tidak memiliki kontak, dan baru belakangan ini kami menemukan Zhou Tianfang. Tanpa diduga, dia menjadi lebih mendominasi. Ledakan. Zhou Fenghua langsung menendang pintu hingga terbuka. Pak Tua Zhou, saya dikejar oleh Ji Fei untuk membunuh saya. Anda tahu, saya kembali dengan membawa bahan peledak. Jika saya tidak menawarkan untuk mati bersamanya, saya akan mati sekarang. Zhou Tianfang menutup matanya dan berhenti berbicara. Apakah kamu bisu? Kenapa kamu berpura-pura berada begitu dalam di hadapanku? Zhou Fenghua memarahinya dengan marah. Masuklah saat kamu di sini. Zhou Tianfang tiba-tiba berteriak ke pintu. Zhou Fenghua tertegun, dan dengan cepat berbalik dan menemukan bahwa Ji Fei telah muncul di halaman villa keluarga Zhou. Pengawal keluarga Zhou tidak memperhatikan Ji Fei sampai Zhou Tianfang mengeluarkan suara dan buru-buru melompat keluar dari kegelapan. Ji Fei berdiri di dalam halaman dan langsung merasakan villa itu dipenuhi aura yang kuat dan sakti. Bahkan ada banyak aura yang setara dengan King Chang, atau bahkan lebih kuat dari King Chang. Dalam hati, diam-diam saya juga terkejut melihat betapa kuatnya keluarga Zhou.
Namun wajahnya sangat tenang. Sekarang dia ada di sini. Keluarga Zhou akan digulingkan sepenuhnya meskipun itu adalah kolam naga atau sarang harimau. Memikirkan hal ini, saya langsung dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terbatas. Zhou Fenghua, kamu dapat meledakkan bahan peledak di tubuhmu sekarang dan lihat siapa yang akan dibunuh. Haha, Ji Fei berkata sambil tertawa menggoda. Hati Zhou Fenghua bergetar, wajahnya menunjukkan kemarahan, dan dia menatap bahan peledak di tubuhnya. Zhou Tianfang masih tidak membuka matanya, suruh tamu pergi. Hanya komentar biasa. Suara mendesing, Zhou Dong melompat langsung dari kerumunan dan sudah menghadapi Ji Fei dengan tendangan samping di udara. Apakah keluarga Zhou hebat? Saya ingin membayar dengan darah hari ini. Bang, setelah Ji Fei selesai berbicara, suara tinju dan kaki saling bertabrakan terdengar. Klik, kemudian terdengar suara patah tulang yang tajam. Ah! Zhou Dong menjerit, dan seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Para pengawal di tempat kejadian terkejut. Zhou Dong relatif kuat di antara mereka, dan dia juga seseorang yang dibimbing oleh Zhou Tianfang. Namun, kaki orang seperti itu patah karena pukulan dan terlempar. Matanya menatap Ji Fei penuh ketakutan. Apakah kamu ingin orang-orang ini menjadi umpan meriam? Ji Fei melihat ke dalam kamar dan berkata dengan tenang. Zhou Tianfang tetaplah Gu Jing Wubo. Semuanya mundur. Wow, semua pengawal segera mundur. Namun ketakutan dan kepanikan terlihat di wajah semua orang. Apakah ada di antara kalian yang datang dan bertemu Ji Fei ini sebentar? Zhou Tianfang berkata dengan mata masih tertutup. Suara mendesing, ada suara cepat dari sebuah rumah di belakang villa keluarga Zhou, dan kemudian sosok hitam terbang menuju Ji Fei seperti bola meriam. Ji Fei langsung merasa seperti badai dahsyat akan datang, dan tekanan yang sangat besar seperti gunung Tai. Dia langsung meningkatkan semangat juang pribadinya dan melihat ke arah dia terbang dengan mata dingin. Pompa tinjumu dan gedor, terjadi benturan keras, lalu saya merasakan lengan saya mati rasa, dan saya mundur selangkah. Bayangan gelap di depannya berguling dengan cepat di udara 7 atau 8 kali, lalu sesosok gelap berdiri di depannya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang pria berambut panjang dan berjanggut berdiri di kejauhan. Usianya tidak terlihat. Rambut dan janggutnya yang panjang semuanya disebabkan oleh tidak dicukurnya selama bertahun-tahun. Pria itu menatapnya dengan sepasang mata tajam, penuh keterkejutan dan penuh semangat juang. Ini adalah seorang militan. Inilah definisi Ji Fei tentang seorang pria. Pria itu memandang Ji Fei lama sekali dan tiba-tiba mengangguk. Di usia yang begitu muda, sangat jarang bisa menahan nafas dan mengusir aura pembunuh. Coba saya lihat seni bela diri Anda. Suara mendesing, tubuhnya melompat lagi, dan bayangan hitam di depan mata Ji Fei tampak seperti monyet yang melompati hutan. Kadang di kiri, kadang di kanan, kadang tinggi, dan kadang seolah menghilang lagi. Ji Fei berdiri diam, menatap ke depan pada awalnya. Akhirnya mataku tiba-tiba terpejam dan aku hanya mengandalkan pendengaranku untuk merasakannya. Hanya adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, pihak lain sepertinya menghilang. Ekspresi tak kasat mata melintas di wajah Zhou Tianfang. Ji Fei, kamu datang ke sini untuk mencari kematian. Zhou Fenghua bersemangat sejenak dan berteriak keras. Ji Fei tersenyum, tiba-tiba membuka matanya, dan bergegas menuju rumah dengan cepat. Suara mendesing, bayangan hitam yang menghilang jelas tidak menyangka, dan dengan cepat melesat dari sisi kanan tubuh Ji Fei,
mencoba menghentikannya. Ji Fei tiba-tiba mengerem dan meninju lawan dengan cepat dengan tinjunya. Pria itu bereaksi dengan cepat. Dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya di udara, jatuh ke belakang dengan cepat, dan melangkah ke arah dada Ji Fei dengan kakinya. "Kamu telah dibodohi," Ji Fei tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya yang berhenti tiba-tiba mulai berlari menuju kepala pria itu dengan cepat. Bab 526. Aku punya sesuatu yang lebih kuat. Pria itu tertegun sejenak, dan dengan cepat menarik kembali kakinya yang menendang ke arah Ji Fei. Dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya, mencoba membuat tubuhnya jatuh secara vertikal. Pada saat ini, Ji Fei menunjukkan senyuman hantu di wajahnya, dan tubuh yang bergegas menuju kepalanya tiba-tiba berhenti dan berdiri tepat di depan pria itu. Pria itu ingin segera mundur, tetapi sudah terlambat. Bang! Tinju Ji Fei menghantam perut pria itu dengan keras. Ah! Pria itu menjerit, lalu merasakan rasa bengkak di perut bagian bawahnya. Detik berikutnya, dia terjatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dia menatap Ji Fei dengan mata kosong. Kamu benar-benar merusak seni bela diriku." Ledakan. Setelah kata-kata pria itu keluar, momentum seluruh villa keluarga Zhou tiba-tiba berubah, dan aura pembunuh meningkat. Bahkan Zhou, yang selalu tenang, memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya, diikuti dengan niat membunuh yang kuat. "Keluarga Zhou, siapapun yang mencoba menghentikan saya setidaknya akan patah tangan dan kakinya, atau seni bela diri mereka akan dihapuskan dalam kondisi terburuk. Saya datang ke keluarga Zhou hanya untuk membalaskan dendam orang tua saya. Siapapun yang menghalangi saya akan berakhir seperti ini." "Zhou Fenghua, apakah kamu ingin orang-orang ini menjadi kambing hitammu?" Suara Ji Fei yang arogan terdengar di tempat kejadian. Zhou Fenghua memandang ayahnya dengan cemas. Siapa yang datang selanjutnya? Ho ho ho! Tiba-tiba 3 hembusan nafas dingin keluar dari belakang villa keluarga Zhou, dan seketika seluruh villa keluarga Zhou tampak diselimuti aura pembunuh yang kuat. Aura pembunuh di tubuh Ji Fei melonjak seketika, seolah mengalir ke seluruh tubuhnya seperti air mengalir. Namun segera, aura pembunuh ini perlahan menghilang, dan kekuatan penuh cinta mulai meningkat. Kedua kekuatan itu bersentuhan secara instan, seperti benturan terang dan gelap, lebih seperti benturan hidup dan mati. Meskipun aura pembunuh ketiga orang itu sangat dingin, kekuatan Ji Fei seperti genangan air, melembabkan benda-benda dan mengembara tanpa suara dalam nafas mereka, membuat nafas dingin mereka naik lagi, dan dengan cepat mereda lagi dan lagi. Mereka bertiga kaget. Awalnya mereka ingin mengintimidasi Ji Fei dengan momentumnya, tapi mereka tidak menyangka pihak lain bisa menyelesaikannya dengan mudah. Bahkan Zhou Tianfang, yang sedang duduk di dalam ruangan, memiliki ekspresi terkejut dan bahkan tidak percaya di matanya. Zhou Fenghua merasakan kekuatan 3 orang di halaman, dan segera merasa sangat gembira. "Ji Fei, jangan berpikir bahwa mengalahkanku akan membuatmu tak terkalahkan hanya dengan mengalahkan 1 atau 2 orang dari keluarga Zhou kita. Keluarga Zhou kita memiliki banyak tuan. Jangan lupa, King Chang membuatmu merasa seperti anjing. Hari ini, ketika kamu datang ke sini, keluarga Zhou pasti akan membunuhmu dan memberimu kematian yang buruk." Haha! Zhou Fenghua tertawa gembira dan liar. Di matanya, Ji Fei pasti mati. Sekarang, dia hanya ingin menggunakan kata-kata untuk merangsang Ji Fei, membuat Ji Fei marah, berperilaku arogan, membuat marah semua orang, dan langsung membunuhnya. Zhou Tianfang tidak berbicara,
tetapi dia mengangkat alisnya 2 kali. Penampilan Zhou Fenghua jelas tidak dapat diterima. Ji Fei, jika kamu meninggalkan seni bela dirimu sekarang dan keluar dari sini, aku bisa membiarkanmu keluar hidup-hidup. Zhou Tianfang berbicara dengan Ji Fei untuk pertama kalinya. Oh, Ji Fei tertawa kecil. Saya meninggalkan seni bela diri saya dan keluar hidup-hidup. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Lagi pula, tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk membalas dendam dan membunuhmu. Bagaimana aku bisa pergi? Aku juga bisa memberitahu kalian bertiga, jika kamu menghapus seni bela dirimu sekarang, aku bisa membiarkanmu keluar hidup-hidup. Nak, kamu sedang mencari kematian. Seorang pria bertubuh kekar dan berjanggut berbulu yang tampak seperti Zhang Fei mengumpat dengan marah, lalu melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke arah Ji Fei, seolah-olah dia adalah orang dewasa yang sedang menggendong seorang anak. Zhang Hao, hati-hati, orang ini luar biasa, seorang pria kurus mengingatkannya. Wang Jie ceroboh. Inilah yang harus saya lakukan untuk menghadapinya, kata Zhang Hao sambil terus meraih Ji Fei. Kamu benar-benar bisa meledak, Ji Fei berteriak dengan marah dan bergegas menuju Zhang Hao. Zhang Hao tidak takut, melainkan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Nak, aku akan mengirimmu ke kematianmu sekarang. Tunggu saja. Tangan yang terulur tiba-tiba berubah menjadi cakar tajam dan mencakar dada Ji Fei. Dia hanya mengatakannya dengan santai dan sengaja melumpuhkan Ji Fei. Pria kurus itu merasa lega saat melihat Zhang Hao menganggapnya serius. Dia menatap Ji Fei dengan tatapan jijik. Menurutnya, dia pasti sudah mati sekarang. Orang lain langsung menyilangkan tangan di depannya. Tampak seperti sedang menonton kesenangan. Mereka bahkan tidak repot-repot berurusan dengan Ji Fei bersama. Seringai muncul di bibir Ji Fei. Melihat cakar Zhang Hao, dia tiba-tiba berjongkok dan berlari langsung menuju pria kurus di sebelahnya. Geng Chao, hati-hati, pria lain dengan tangan terlipat di depannya memperingatkan dengan keras. Geng Chao yang kurus terkejut, dan kemudian menjadi marah. Kamu bajingan, kamu benar-benar ingin menyerangku secara diam-diam, pergilah ke neraka. Dia meninju Ji Fei yang sedang bergegas. Tubuh depan Ji Fei tiba-tiba terhenti, dan kemudian berbalik tiba-tiba. Zhang Hao menangkap kesempatan itu dan tercengang saat mendengar Ji Fei menyerang Geng Chao. Pada saat ini, Ji Fei kembali dan tinjunya telah mencapai perut bagian bawah Zhang Hao. Ah! Zhang Hao berteriak ketakutan dan segera mundur. Engah, tiba-tiba terdengar suara hening, dan Zhang Hao merasa seolah-olah ada jarum yang ditusuk di perut bagian bawah dan tubuhnya mati rasa. Kau berkomplot melawanku? Zhang Hao berteriak. Geng Chao menjadi semakin marah dan meninju Ji Fei lebih cepat. Ji Fei dengan cepat berputar dan datang ke belakang Zhang Hao. Dia meninju punggung Zhang Hao. Tubuh Zhang Hao terasa seperti organ dalamnya rusak. Engah, seteguk darah muncrat. Geng Chao menyerang Ji Fei tepat di depannya. Tapi Zhang Hao menyemprotkan darah ke seluruh wajahnya. Berkedip cepat, dia mengangkat tangan kirinya untuk menyeka darah. Tubuh Ji Fei telah kembali. Giliranmu, Bang. Tinjunya telah mengenai perut Geng Chao dengan keras. Geng Chao, seperti Wang Jie barusan, langsung merasa seluruh perut bagian bawahnya pecah. Ki dan darah melonjak, tenggorokannya terasa manis, dan dia tidak bisa mengendalikannya untuk sesaat. Engah, seteguk darah muncrat. Dia menutupi perut bagian bawahnya dengan tangannya dan menatap Ji Fei. Kamu sangat kejam. Seni bela diri dihapuskan. Ji Fei sudah berdiri tegak. Saat kamu ingin membunuhku,
Bukankah kamu kejam? Bukankah kejam jika kalian bertiga menyerangku? Ketika Zhou Fenghua membunuh orang tuaku, bukankah dia kejam? Dia bertanya dengan marah, dengan arogansi yang tak terbatas. Nak, kamu punya nyali untuk tidak bermain kotor. Orang yang tersisa sangat marah dan meninju Ji Fei. Seolah-olah aku takut padamu. Bang, Ji Fei mengangkat tinjunya dan menghancurkannya dengan tinju lawan. Dan keduanya mundur 3 langkah pada saat yang bersamaan. Kamu sangat kuat. Pihak lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa yang kamu lihat hanyalah permukaannya. Aku punya sesuatu yang lebih kuat. Ji Fei tertawa liar dan bergegas. Bersambung.